Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Harus lalu lintas. Sampai saat ini itu tidak dibolehkan ada arus lalu lintas. Ini juga menjadikan masalah-masalah sosial yang cukup besar karena dengan isu yang katakanlah tidak aman makanan dari ternak, maka konsumsi peternakan langsung turun. Ternak tidak bisa, yang tadinya itu mau panen tidak bisa panen. Nah, maka disitulah beberapa hal yang akan diangkat isu-isu itu sehingga bisa menyelesaikan masalah kepanikan sosial dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan meyakinkan peternak bahwa penyakit ini bisa disembuhkan dan juga aman. Kenapa? Aman karena penyakit ini disebabkan oleh virus. Virus itu ukurannya kecil yang sebetulnya ini adalah sangat labil dengan panas, pemanasan, pemasakan dan sebagainya. Dengan demikian harapannya dari aspek peternaknya tidak terlalu panik berlebihan. Panik boleh karena dengan panik akan bertindak melakukan suatu, tapi yang berlebihan akan merugikan. 508 alhamdulillah sudah clear melunasi dan hari ini adalah bulan manasik. Masing-masing calon jamaah haji pelunasannya berapa, Pak? Masing-masing ketentuan pelunasan sesuai dengan ketentuan ada di ketentuan itu. Berapa itu untuk kota Surabaya sudah ada di dalamnya, saya lupa menyebut 40 berapa itu ya. Tadi nggak usah ditulis, nanti ada di dalam ketentuan itu, ya. Oke. Saya mohon. Yang tertunda tahun berapa? Ini kan tahun 2020 kemarin mestinya berangkat, tapi kemudian dengan dibukanya ada kondisi baru hanya sekitar 50% dan inilah 508 yang sebagai kuotanya. Oke, terima kasih. 508 itu vaksinnya sudah lengkap? 508 menurut catatan vaksin meningitis sudah lengkap. Ya, kemudian vaksin untuk pencegahan COVID rata-rata sudah dilakukan 2 kali. Dan itu syaratnya adalah 2 kali sehingga insya Allah aman. Seandainya ada yang belum mungkin 1-2 kemarin sudah diselesaikan semuanya. Jadi mohon doanya. Untuk keberangkatan belum bisa ditentukan ya Pak ya? Belum menunggu ya. Nanti tidak terlalu lama. Yang penting manasik dulu karena waktunya mepet. Dan bisa sampaikan bahwa biasanya persiapan menggunakan haji kan kurang lebih 8 bulan. Dan ini hanya waktu 1 bulan kurang lebih luar biasa. Mohon diapresiasi, didukung dan didoakan. Peternakan terhadap program MBKM yang dilaunching oleh pemerintah, kami memiliki satu skema, yaitu skema MBKM kewirausahaan. MBKM kewirausahaan ini unik ya, karena memberikan kesempatan bagi adik-adik mahasiswa untuk berwirausaha. Kami memberikan modal di awal dan kami memberikan kebebasan untuk mereka bagaimana merancang usaha yang akan dilakukan. Nah, untuk khususnya pada ayam skripsi ini, kami bekerja sama dengan Kafapet, keluarga alumni Fakultas Peternakan, untuk memberikan pendampingan yang langsung diberikan oleh pengusaha sukses alumni Fakultas Peternakan dan membimbing adik-adiknya bagaimana untuk menjalankan usaha dan bagaimana menentukan menu, misalnya menentukan tempat dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka bisa melakukan usaha yang nyata, bentuk nyata dari wirausaha. Dan sampai saat ini kami melihat walaupun baru grand opening, tapi omset yang didapatkan sudah luar biasa. Sebuah permasalahan mendasar di dalam politik pangan kita yang sampai dengan sekarang masih sangat mengagumkan swasembada. Terus terang aja nih, kita bikin
bikin konferensi begini, sadar nggak teman-teman sekalian? Kalau kita bikin konferensi ini dan setuju dengan konferensi ini, kita harus tidak setuju dengan swasembada. Serius nih, kalau itu tangan ini. Bener nggak sadar kayak itu? Kita harus tidak setuju dengan swasembada. Kenapa? Karena swasembada itu pendekatannya single commodity. Swasembada beras stok, seolah-olah pangan itu hanya satu komoditi. Kalau ini dan itu di tengahnya consumer diet and nutrition, kita yang sudah belajar sedikit saja langsung tahu. Dan semua nih yang lagi mengunyah di pinggir di mejanya masing-masing, nggak bisa hanya satu komoditi. Saya sering mengatakan pangan itu sebenarnya adalah nasi rames. Harus ada nasinya, ada ayamnya, ada sayurnya, gitu kan? Nasi rames itulah pangan. Pak, ya, jadi kalau Pak Bayu kan porsi-porsi ya. Karena senior rektor, mantan dekan, mantan BD1, mantan KPS, nah saya punya tanggung jawab. Ini kan mantan-mantan kerja, wamen segala macamnya ya. Saya mantan KPS segala macamnya. Itu tantangan-tantangan ke depan. Ayo, kita mulai sekarang berpikir. Kalau tidak, habis kita. Ya, bagaimana sekarang kita bekerja sama dengan orang-orang apa itu namanya informatika, dengan orang-orang elektro di kebunnya. Di kebun Universitas Brawijaya itu sudah ada rekayasa sinar matahari. Jadi bisa dikembangkan apa itu namanya tanaman-tanaman itu sepanjang tahun. Levelnya sangat terbatas. Precise medicine dan artificial intelligence. Jadi seperti kita ketahui kan kalau sekarang perkembangan teknologi udah makin maju. Jadi kedokteran itu kita nggak bisa kalau murni hanya dengan medis aja, tapi kita juga harus join sama perkembangan teknologi. Jadi kayak semacam terapi itu jadi dengan digabungkan dengan adanya penemuan teknologi itu jadi dia bisa lebih spesifik dari tiap individu-individu yang mungkin kan kita manusia itu nggak pernah sama benar-benar sama gitu ya. Jadi dia bisa terapinya itu spesifik individualize. Kalau selama ini kan terapi itu lebih misalkan semacam darah tinggi mau siapapun orangnya dia sama. Nah ke depan itu tiap orang mungkin beda-beda, ada yang punya gen A atau gen B, nanti terapinya akan berbeda. Nah itu yang sedang kita coba untuk mengenalkan ke para dokter dan juga yang peserta seminar supaya bisa mulai mempelajari juga bahwa kita juga perlu mempelajari perkembangan di teknologi itu. Meo sebelumnya itu kita lebih fokus tentang terapi, perkembangan terapi diabetes secara umum. Nah pada Meo ini kita mengkombinasikan dengan perkembangan teknologi. Jadi integrasi teknologi ke dalam kedokteran itu sendiri. Jadi harapannya bisa membuka wawasan untuk para dokter bahwa kita ke depan itu akan dengan semakin berkembang teknologi, ke depan kita terapi itu menjadi lebih spesifik sehingga harapannya bisa ke pasien itu dia akan efek sampingnya akan lebih minimal, kemudian juga target pengobatannya juga jadi lebih baik. Nah itu harapannya mulai membuka wawasan dokter sehingga akhirnya mereka mau mempelajari lebih lanjut ke situ gitu. Bahwa saat ini itu treatment khususnya untuk pasien-pasien dengan penyakit metabolik seperti diabetes itu sifatnya lebih precision. Jadi masing-masing pasien itu pasti punya karakteristik tertentu. Nah, dari karakteristik tertentu itu yang harus kita pahami sebagai dokter supaya pengobatan yang kita berikan itu lebih tepat sasaran gitu. Jadi precision medicine sekarang kan lagi booming ya. Jadi masing-masing orang dengan karakteristiknya masing-masing itu membutuhkan terapi yang sangat spesifik gitu. Jadi khususnya untuk penyakit metabolik, misalnya obesitas gitu ya. Obesitas itu dilihat nutrigenomiknya. Oh, pasien ini dengan gambaran nutrigenomik seperti ini tuh harusnya diet yang paling tepat itu adalah misalnya
diet X gitu. Jadi nggak semua orang obesitas itu treatmentnya harus macam-macam kan sekarang ya, pilihan diet dan macam-macam. Nah itu sekarang precision medicine itu seperti itu, jadi lebih tepat sasaran gitu yang diharapkan. Dan itu memang harganya agak mahal. Tetapi mungkin yang lebih kita pahami sekarang khususnya untuk pasien diabetes, khususnya pasien diabetes tipe 2 yang memang prevalensinya paling banyak. Nah itu kita harus benar-benar memahami pasien kita. Pasien kita usianya ternyata masih 40 tahun ya, tetapi dia sudah ada penyakit penyerta, misalnya ada komorbid, ada gangguan ginjal atau dengan gangguan jantung ya. Pasiennya ternyata obes. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus benar-benar kita pahami, karena kalau kita benar-benar pahami kondisi pasien, maka kita bisa memilih obat yang paling sesuai, setidaknya yang optimal untuk pasien tersebut ya. Jadi mungkin sama-sama 40 tahun tapi dia satunya kurus, yang satunya gemuk. 40 tahun, satunya kurus, satunya gemuk, ternyata ada juga gangguan fungsi ginjal, yang satunya enggak gitu. Sama-sama 40 tahun, ternyata yang satu mungkin laki-laki, yang satu perempuan, mungkin kebutuhan nutrisinya juga berbeda. Jadi jadi memang secara kalau kita berbicara bisnis, maka yang pertama adalah karakter ya Pak Sidik. Jadi karakter mahasiswa itu sendiri memang harus tahan banting menurut saya. Karena berbisnis itu sangat relate dengan risiko. Ya, ketika kita melihat sebuah risiko, maka di situ sebetulnya ada peluang. Nah, ketika dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, ya mahasiswa harus mau mengambil risiko yang tentu risiko yang terukur sehingga menghasilkan beberapa keuntungan. Gitu. Dan memang kebanyakan yang ditakutkan oleh mahasiswa kebanyakan di sana ya. Ketika risiko itu tidak berani diambil, dan tentu yang kedua adalah terkait dengan keuletan dan ketelatenan ya, istilahnya keajekan gitu ya. Jadi mahasiswa dituntut untuk ya tentu harus konsisten ya. Kalau kita mengikuti suasana hati, mungkin hari ini kita pingin, hari esok mungkin kita lagi malas ya pada saat kondisi yang malas pun kita ya tetap harus semangat ya. Maksudnya ingat bahwa tujuan kita mendirikan bisnis adalah supaya target-target kita tercapai. Mungkin ada target-target lain seperti membuka lapangan pekerjaan baru dan sebagainya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.